Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari, bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom jemaat GBI PRJ. Shalom. Saya mau lihat seberapa banyak orang-orang yang bersemangat hari ini untuk datang kembali ke rumah Tuhan. Boleh angkat tangannya? Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya.
Saya percaya kita semua yang hadir di tempat ini kita sudah mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Mempersiapkan hati kita yang terbaik, pujian kita yang terbaik. Amin. Kita mau berikan hidup kita sepenuhnya sama Tuhan. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Kita akan berdoa. Allah Bapa kami yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini Tuhan Yesus. Hari ini kami bisa kembali ke rumah Tuhan. Itu adalah sebuah anugerah bagi kami. Terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk keluarga, orang-orang yang kami kasihi. Untuk kesehatan yang Tuhan berikan, itu sungguh-sungguh berkat yang luar biasa. Dan hari ini kami mau berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Pujian, penyembahan, sorak-sorai hanya bagi Tuhan. Semuanya yang siap sama-sama kita nyatakan amin. GBI PRJ siap menari untuk Tuhan. Yang siap menari untuk Tuhan sorakan. Haleluya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Sorakan haleluya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah di dalam kita, Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti GBI PRJ menari untuk Tuhan. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud. Ku kan menari untukmu Tuhan. Ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Yes. Jemaat Tuhan saja nyatakan. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Amin, amin. Mari menari untuk Tuhan Yesus. Sama-sama nyatakan. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, menari seperti Daud menari. Sebab Engkau Allah yang besar di dalam kami Tuhan Yesus. Kami mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Allah kami yang besar, Allah kami yang ajaib. Haleluya. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah. Tidak ada. Dia kuat. Amin. Penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti. Mari menari untuk Tuhan. Come on sing it. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersuka cita karena Engkau ada dalam hidup kami. Sambil bertepuk tangan, come on. Ku kan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Semuanya sama-sama nyatakan. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari.
Kita berada di bulan yang baru saudara. Ini adalah bulan di mana masa pencurahan Roh Kudus dicurahkan atas setiap kita. Kau yang siap menerima curahan Roh Kudus, sorakan yeay. Mari bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Nyatakan. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Surga tinggi namanya, surga ajaib namanya. Nyatakan. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan hujan mujizat terjadi. Come on, sama-sama semuanya. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Kau yang terima kuasa, sorakan haleluya. Saya percaya suara bisa lebih keras lagi, amin. Mari sama-sama kita nyatakan. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Kami menyerukan tinggi nama Yesus. Sukan ajaib namanya. Kata Roh Kudus. Roh Kudus membakar setiap kami. Amin. Kami naikkan pujian. Naikkan hujan mujizat terjadi. Yuk mari sama-sama semuanya. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh. Sekali lagi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan Kami terima kuasa daripada-Mu Tuhan. nyanyi oh 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 oh. Tercurah. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh oh oh. Keajaiban terjadi. Tepuk tangan di atas kepala semuanya. Hey. Dari tempat ini ada keajaiban, ada mujizat yang terjadi atas setiap kami Tuhan. Haleluya. Saya percaya setiap kita adalah umat-umat yang siap terima hari ini. Amin. Sambil angkat tangan kita sama-sama kita katakan. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan hujan mujizat terjadi. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus membakar setiap kami. Katakan. Bakar. Naikkan hujan mujizat terjadi. Sekali lagi Roh Kudus. Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar. Naikkan hujan mujizat terjadi. Nyatakan. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan apimu, Ku nyanyi. Hari ini tercurah kuasa Roh Kudus. Nyalakan. Ku nyanyi. Boleh saya dengar lebih keras lagi ya suaranya sama-sama. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh. Come on. mengalir kuasa
mengangkat tangan kami berdoa untuk Indonesia Tuhan. Kami percaya api Tuhan ada di tempat ini. Engkau mencurahkan roh-Mu atas kami semua Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Indonesia. Indonesia diberkatilah Engkau dalam segala kelimpahannya. Ekonomi Indonesia akan terus tumbuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk stabilitas mata uang rupiah tetap terjaga. Gelombang PHK kami perkatakan dihalau dari Indonesia. Di era pencurahan Roh Kudus ini kami terus berdoa Indonesia mengalami hujan pertobatan. Great revival terjadi atas bumi Indonesia. Setiap hati mengalami perjumpaan yang otentik dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan untuk Presiden Prabowo dan wakilnya Pak Gibran. Tuhan Kau memberkati kedua hamba-Mu Bapa. Terus Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan untuk membangun bangsa ini. Biar Tuhan melalui kabinet merah putih Tuhan ada kesatuan hati, mereka bekerja dengan integritas Tuhan. Mensejahterakan rakyat, membangun bangsa lebih maju dan sejahtera. Terima kasih Bapa, kami berdoa membawa pemimpin rohani kami, Gembala Sidang Paniko, Gembala CK7 Dr. Yanto. Kau urapi Tuhan kedua hamba-Mu berlimpah, diberikan kesehatan yang terbaik, umur yang panjang. Tuhan berkati pelayanan dan pengembalaan-Mu Tuhan. Pakai terus Tuhan di era Pentakosta ini Tuhan, Kau pakai mereka untuk menggenapi rencana-Mu atas gereja-Mu. Biar kuasa kemuliaan Tuhan tercurah atas kedua hamba-Mu. Perlindungan-Mu sempurna atas keluarga-Mu dan seluruh keluarga besarnya. Tuhan kami bawa saat ini generasi Yeremia ke dalam tangan-Mu. Generasi yang akan bangkit atas gereja-gereja Tuhan. Atas Indonesia dan atas bangsa-bangsa. Generasi yang militan radikal bagi Tuhan. Hidup kudus berkenan bagi Tuhan. Kami percaya Tuhan generasi Yeremia adalah generasi yang memenangkan jiwa. Dan ikut mengambil bagian untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Sampai kedatangan-Mu yang kedua kali Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Pagi ini kami rindu menyambut setiap jemaat baru yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Apakah ada? Boleh mengangkat tangannya? Apakah ada? Baik, jika belum ada, berarti itu tugas setiap kita untuk mengajak teman, kerabat, saudara untuk datang ke tempat ini minggu depan untuk ibadah bersama-sama. Sekarang kita akan menyaksikan news untuk seminggu ke depan. Multimedia dipersilahkan. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya hari Minggu 8 Juni 2025, pukul 7, 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Evangelis Lili Sulistio. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Tin Setiawati. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Adi Putra Hasani STH. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan 2PM yang Adult and Couple Service. Sehubungan dengan libur nasional Hari Raya Idul Adha, maka diinformasikan sebagai berikut. Doa Fajar, Bible Study, KUL, dan kantor OTP wilayah Timur dan Barat pada hari Jumat dan Sabtu tanggal 6 dan 7 Juni 2025 diliburkan. Dan aktif kembali pada hari Senin 9 Juni 2025. Menara doa 24 jam tetap aktif seperti biasa.
saya selalu melihat ada satu perubahan yang terjadi sama anak-anak pada waktu mereka retret. Siapa yang bisa paham dan bisa ngerti bahwa anak sekecil itu bisa lakukan satu penyembahan dan pujian yang papa mama aja sendiri pasti begini, ini bener anak gue nih gitu. Itu seperti gak ada yang bisa gantikan momen itu saat kita lihat ya ampun nih anak bisa ya. Dia dijamah Tuhan, ngalamin Tuhan. Poinnya cuma satu, kasih kesempatan, oke? Shalom papi, mami, dan adik-adik. Pendaftaran Kids Camp diperpanjang loh sampai 1 Juni. Jangan lewatkan ya kesempatan terakhir ini. Yuk daftar sebelum pendaftaran benar-benar ditutup. Setiap hari, setiap saat di mana kita berada, kita selalu connected dengan Tuhan. No more barriers between heaven and earth. Kita bercanda sama Tuhan. Berikut kami informasikan pasangan dari Jemaat GBPRJ yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila dari Bapak Ibu ada yang keberatan atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Grace Natalia di nomor WA 0856 8505 054. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kami rindu merasakan hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami rindu berada dalam dekapan-Mu Roh Kudus. Because we need You more than ever, Jesus. We need You to be here, Lord. All it takes is one moment and just one touch from You. I put aside all distractions 'cause I came for You. I came for You. I need You more than ever. Nothing
Have your way in this place. Lord, we have come for you. We make way. Oh, we make a room. We make room for you and only. Lord, let your spirit move. Have your way. Have your way in this place. Lord, we have come for you. We make way. We make room. We make room. Let your spirit move, Jesus. Lord, let your spirit move. Have your way in this place. In this place. Lord, we have come for you. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon Yes, you are welcome here, Holy Spirit. we desire. We need your power. We need your presence, Holy Spirit. Oh, Jesus, dwell on us, Jesus. Oh, send your fire, release your power, so we'll never be the same. We desire an encounter once again. Holy
Thank you Lord, thank you Jesus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Engkau hadir di sini Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini. Kau mengalir di tempat ini. Kau penuhi setiap kami. Amin. Kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah. Amin. Kau dengar pernyataan kami setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Turut bekerja di antara kita. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Oh ya Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib terjadi dalam kehidupan kami. Thank you Lord. Kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja.
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidup di alih-Mu. Mari lebih lagi bersama. Ku buka hati untuk jamaah. Kami berserah penuh dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamaah. Di setiap kami Tuhan Yesus berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Angkat tanganmu dan nyatakan. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Mari lebih lagi. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Katakan di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu, di altar-Mu, Ya Aba, ya Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur kami masih diizinkan menikmati hadirat-Mu. Kami masih diizinkan untuk duduk diam dengar akan firman-Mu. Kami tahu Tuhan ini bukan rutinitas, tapi ini adalah sebuah panggilan dari hati kami yang rindu. Rindu akan jamahan-Mu. Roh Kudus yang manis. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami gak datang sendiri. Kami bersama-sama gereja-Mu di tempat ini. Secara korporat bersama-sama menaikkan tangan kami ke atas di dalam hadirat-Mu. Ini tanda kami bersyukur. Dan ini tanda kami berserah. Berbicaralah, sampaikanlah isi hati-Mu. Sampaikanlah dengan bebas. Tegur kami kalau kami salah, luruskan jalan kami Tuhan. Sematkan seluruh hikmat-Mu Tuhan dalam setiap perkataan yang akan terucap. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu dan biar hanya isi hati Tuhan yang boleh disampaikan di tempat ini. Ini kami yang mengangkat tangan, kami buka hati lebar-lebar, kami buka pikiran kami untuk diperbaharui. Sehingga hidup kami boleh selalu dan senantiasa berkenan kepadamu sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Roh Kudus yang manis ambil alih seluruhnya. Kami yang hadir secara onsite maupun lewat live streaming, kami tahu Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas perbedaan ruang dan perbedaan waktu. Setiap kami yang mendengar message ini Tuhan, di waktu yang terbatas kami dapat pesan berkualitas. Terima kasih, kami siap. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Mari kita yang percaya katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk. Terima kasih banyak buat tim Praise and Worship. Haleluya, shalom. Selamat pagi menjelang siang dan salam sehat buat jemaat terkasih GBI PRJ ya. Senang sekali bisa kembali berada bersama-sama dengan Anda.
Saya sangat menikmati hadirat Tuhan. Siapa yang menikmati hadirat Tuhan? Amin ya. Semua lagu yang dilantunkan adalah berbicara tentang Roh Kudus, dan kita di bulan yang baru ini, di bulan Juni, kembali kita akan bersama-sama encountering tadi katanya ya, mengalami perjumpaan pribadi lagi, diberikan kesempatan secara korporat sebagai satu gereja di tempat ini menikmati hadirat Tuhan. Nah, seingat saya terakhir ke sini itu 19 Januari ya, udah cukup lama, 4 bulan yang lalu, kangen rasanya. Karena di bulan-bulan setelahnya saya ada hadir tapi di cabang yang berbeda. Dan di 19 Januari lalu saya masih ingat karena itu bulan Januari tahun baru. Jadi saya menyampaikan di dalam 3 ibadah tentang 3 hal baru. Ini refresh buat Anda, mengingatkan kembali. Yang pertama adalah saya berbicara tentang panen baru. Jadi bukan lagi panen yang lama yang dibicarakan, tapi panen baru. Kenapa? Karena tahun 2025 adalah tahun penuaian. Lalu kemudian di ibadah 2 setelah kita belajar tentang panen baru, saya ada sampaikan tentang panduan baru. Kalau panennya baru nggak bisa pakai panduan yang lama. Saya masih ingat ketika Tuhan Yesus memanggil muridnya yang pertama, ya Petrus dan Andreas, the first recruitment. Ya, Tuhan Yesus tuh datang ke profesi mereka. Tuhan Yesus datang ke Danau Galilea dan mereka sedang menjala ikan. Lalu direkrutlah murid yang pertama ini oleh Tuhan Yesus. Ditanya sama Tuhan Yesus, maukah engkau yang tadinya adalah penjala ikan menjadi penjala manusia? Nah, oleh sebab itu panduannya beda. Mungkin selama ini kita berpikir yang namanya memberitakan kabar baik, melakukan amanat agung adalah harus pergi misi ke daerah-daerah gitu. Padahal sebetulnya dengan panduan baru, hanya dengan mengaktifkan profesi kita bisa bawa hormat kemuliaan untuk Tuhan. Amin. Perhatikan ya, tadinya saya mau bawakan ini di ibadah 1 terus terang. Tapi di ibadah 1 somehow, some way nggak sempat di-deliver karena saya ada deliver hal yang lain walaupun saya punya catatan. Tapi saya percaya ada intervensi Roh Kudus di sana. Justru ada di ibadah kedua, perhatikan dengan baik, Danau Galilea adalah danau yang nggak terlalu dalam. Jadi landai sampai pada titik kedalamannya kalau Anda buka di dalam sejarahnya itu terdalamnya cuma 43 meter. Jadi waktu mau mancing juga susah, mereka menjala ikan. Tidak dikatakan di Alkitab memancing ikan, betul? Dikatakan menjala. Dan menjala di tempat yang tidak terlalu dalam itu tidak bisa terlalu lebar jalannya. Jalannya harus dibentangkan sebatas tangan. Udah gak bisa lebih-lebih 6 meter gak bisa. Kenapa? Karena dia harus lakukan ini, perhatikan ya. Diangkat, karena kalau gak kusut. Jadi dia harus angkat, putar lihat ke atas. Set, pindah dia. Sudut pandangnya dari urusan dunia. Dari urusan profesi penjala ikan, begitu mau disebar diangkat dulu ke atas supaya nggak kusut, dia pindah, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas baru disebar. Saat itulah terganti pikiran kita, bukan tentang apa yang kita jala yaitu ikan, yang adalah profesi kita, tapi lewat profesi kita dibawa sudut pandangnya berbeda, buat hormat kemuliaan nama Tuhan berubah menjadi penjala manusia. Hari-hari ini ada panduan baru untuk tahun penuaian. Gak pakai cara zaman dulu. Model pakai traktat gitu, ketuk-ketuk rumah. Anda ketuk-ketuk rumah diusir satpam sekarang. Betul ya? Tapi kalau Anda mengaktifasikan profesi Anda dari mulai penjala ikan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Matius 6:33, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin ya. Nah, oleh sebab itu di ibadah kedua waktu saya kesini itu saya ada sampaikan tentang panduan baru. Tadi sudah ya, berarti panennya baru. Kalau panennya baru ya nggak bisa pakai panduan lama, panduannya baru. Lalu kemudian di ibadah ketiga saya ada sampaikan tentang nama baru. Namamu disebut sebagai para penuainya Tuhan. Amin. Siapa yang mau masuk dalam tahun penuaian? Bergerak dalam tahun penuaian. Coba turunkan tangan sebelahnya bilang kamu adalah para penuai Tuhan. Amin ya. Dan itu waktu bulan Januari kan bulan baru, tahun baru. Dan ternyata hari ini bukan satu kebetulan. Hari ini juga bulan baru yaitu bulan Juni persis tanggal 1. Multimedia silahkan. Artinya 5 dibagi 12 sudah berlalu. Betul? Saya sengaja ambil gambar ini. 5 dibagi 12. Ini sebetulnya jam 5:12 ya. Tetapi 5 bulan sudah berlalu dari 2025 baru kemarin berlalunya. Kan sekarang sudah masuk bulan baru. Berarti kalau kita hitung 5 dibagi 12 itu 41,66% sudah berlalu dari 2025.
Gina kenapa sih kok pagi-pagi ngomongin nomor, ngomongin angka? Gini Bapak Ibu, hidup kita adalah hidup yang berkemenangan. Amin, siapa yang percaya itu? Berarti Anda dan saya itu achievers. Anda dan saya itu orang yang selalu berkemenangan. Karena firman Tuhan gak bilang kita menang sekali loh. Kita dibilangnya orang-orang yang keluar lebih daripada pemenang. Gara-gara ada kata lebih, artinya menangmu dan menangku gak cuma sekali. Kita akan berkemenangan di segala aspek kehidupan berkali-kali. Nah, oleh sebab itu ketika kita percaya kita akan menang berkali-kali, hidup kita harus ada progresnya Bapak Ibu. Dan mau bicara tentang progres gak mungkin kalau gak ada hitungannya. You need a measurement, Anda butuh ukuran yang menjelaskan Anda sudah maju. Maju dari berapa Gina? 41,66% seharusnya hidup Anda sudah lebih baik. Makanya saya taruh di dalam slide, di dalam tahun penuaian ada pertanyaan di sebelah kiri. Apakah dalam 5 bulan ini, kan pas kalau ditanyanya sekarang. Kalau nanyanya nanti bulan September udah gak berlaku ini. Apakah dalam 5 bulan ini kita sudah menjadi pribadi yang lebih baik? Inside out. Dari dalam buah roh, 9 buah roh itu sudah ada menjadi berdampak bagi orang lain di luar. Jangan sampai terbalik. Outside in, yang kita tampilkan di sosial media, wow malaikat banget semuanya. Tapi ketika kita koreksi ke dalam, apakah yang kita tampilkan di luar outside itu sudah serupa dengan buah roh inside? Kalau belum berarti ada waktu masih diberikan oleh Tuhan untuk kita memperbaikinya. Amin. Ya, 41,66% belum 100%. Coba bilang kanan kiri, pastikan masih napas. Ya kan napas dulu. Kalau udah napas berarti masih bisa memperbaiki. Amin. Jadi hari ini tuh kita ibadah menurut saya ini adalah satu privilege. Satu hak istimewa yang Tuhan berikan untuk kita mengkoreksi diri kita. Amin. Sebab ada pertanyaan kedua di sebelah kanan. Apakah dalam 5 bulan ini, udah tahu kan tahun penuaian. Apakah dalam 5 bulan ini sudah bawa hasil panen belum? Kalau belum, ada yang salah sama hidup kita yang katanya sudah memiliki 9 buah roh tersebut. Dan bawa hasil panen harus berbuahnya banyak. Saya sengaja taruh huruf A di sana berwarna lain. Karena saya ngerinya Anda terlalu sibuk outside in, menampilkan yang di luar saja, tidak mengelola yang di dalam. Sehingga buahnya bukan berbuah banyak, tapi A-nya diganti dengan huruf O. Coba bilang sama kanan kiri, jadi bacanya bagaimana? Jangan sampai kita berbuah bonyok. Anda tahu berbuah bonyok, pernah lihat pohon buah? Pohon buah itu ada yang modelnya berbuahnya baru sedikit udah dipetikin orang. Gak sempet banyak hilang, saking enaknya tuh buahnya, saking manisnya. Tapi ada juga pohon buah yang dia berbuah, sudah banyak, tidak ada orang yang memetiknya. Sampai akhirnya buahnya busuk di tempat, pernah lihat? Kenapa tidak ada orang yang mengambilnya? Berarti buahnya tidak manis rasanya. Kalau kita sudah punya 9 buah roh, waktu berkata firman Tuhan berkata kita akan berbuah banyak, inside dulu. Kita sudah punya 9 buah roh itu matang dan manis. Nah, tugas kita adalah membawa buah roh yang inside itu di dalam kita yang sudah dibangun selama kita ke gereja dan baca Alkitab. Masa gak bener-bener kalau udah baca Alkitab dan ke gereja? Itu yang kita bawa untuk dipetik dan dinikmati orang. Yang saya ngeri adalah Anda punya 9 buah rohnya tapi Anda gak peduli sama tahun penuaian. Sibuk main gereja-gerejaan, yang penting gua hadir tapi gak pernah memberitakan kabar baik dan tidak masuk dalam amanat agung. Maaf, Anda berbuah bonyok. Siapa bilang gak berbuah? Berbuah inside tetapi tidak keluar dipakai. Setahu saya tanaman-tanaman buah itu, pohon buah ya setahu saya. Dia gak pernah berbuah lalu memakan buahnya sendiri. It doesn't make sense. Gak ada tuh pohon yang udah berbuah lebat terus dia sendiri yang makan, gak ada. Pasti akan bermanfaat bagi orang lain. Pertanyaan besar buat kita, 41,66%. Perjalanan 2025 kita dengan judul tema tahunan tahun penuaian. Sudahkah kita berbuah banyak? Sudahkah kita berdampak? Sebab kita tahu bahwa 5 bagi 12 kita juga sudah mengalami 5 peristiwa
Dimulai dari Natal sebagai kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Sudah 5 ini peristiwa yang kita peringati bersama, tapi yang nomor 5 nanti minggu depan kita peringatinya ya. Yang pertama adalah kelahirannya sebagai Sang Raja Damai, untuk kita bisa datang ke Bapa sebagai pemilik kehidupan kekal. Saya nggak bukakan ayatnya, tapi saya percaya Anda tahu bahwa Tuhan Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa datang ke Bapa kecuali melalui aku. Makanya Tuhan Yesus itu lahir. Bersyukurlah atas kelahirannya yang ternyata kelahirannya adalah untuk mati bagi kita. Makanya di yang kedua adalah kita memperingati Jumat Agung kemarin tanggal 18 bulan 4 ya. Di mana kita tahu bahwa pengorbanannya di kayu salib itu jadi bukti penebusan kita dari maut. Berarti kita udah dipindah. Di sini maut, kita dipindah lewat karya salibnya, kita dipindah memiliki kehidupan yang kekal. Amazingly, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, Dia kasih kita perpindahan dari maut kepada kehidupan kekal plus additional free will. Manusia itu kalau memberi pasti ada pamrihnya. Tuhan Yesus itu memberi dirinya, berkorban di atas kayu salib, unconditional love. Kasih yang tak bersyarat, Dia berikan kepada Anda, perpindahan dari maut kepada kehidupan kekal plus free will, kehendak bebas. Setelah itu mau menyembah boleh, tidak menyembah resiko sendiri. Pertanyaan saya, adakah orang yang sudah bertobat mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dibaptis dan berbuat kesalahan lagi? Kalau bilang ada, angkat tangannya, bukan berarti Anda. Ini tanda bahwa iya saya setuju ada. Betul? Ya. Segitunya loh. Tuhan memberikan kita free will. Nah oleh sebab itu kita belajar bahwa justru lewat kebangkitannya di nomor 3, itu yang membuktikan bahwa kita menyembah Allah yang hidup. Amin. Anda bisa datang ke Tuhan anytime. Even setelah Anda melakukan hal yang mengecewakan, Anda masih bisa datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan ini aku, ampuni aku Tuhan. Sebab kubur kosong telah membuktikan bahwa Dia hidup. Dan baru Kamis kemarin, kita memperingati kenaikannya. Kita tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu, tapi Tuhan Yesus naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi Anda dan saya. Amin. Coba bilang lagi kanan kirinya, pastikan kamu punya tempat. Nah oleh sebab itu minggu depan jangan miss, jangan mentang-mentang long weekend ya. Di tanggal 6 ada libur nasional ya. 7 mulai kejepit sambil hari Sabtu. Enak sih sebetulnya untuk pergi keluar kota dan mengambil alih ibadah dengan live streaming. Tapi saya mau tantang Anda, justru Anda datang di dalam hari Pentakosta. Kita akan sama-sama minta secara korporat untuk encountering sekali lagi. Seperti tadi yang kita nyanyikan bersama-sama. Nah minggu depan akan ada Pentakosta dan kita mau terus belajar untuk jadi muridnya Kristus. Karena Pentakosta berbicara tentang Roh Kudus dicurahkan supaya kita menerima kuasa. Bapak Ibu, kuasa yang kita terima itu untuk apa? 1, untuk tetap memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Kedua, Anda dan saya butuh kuasa supaya berbuah banyak, tidak berbuah bonyok. Yang ketiga, Anda dan saya minta kuasa itu supaya tetap jadi murid-murid Kristus. Kenapa jadi murid-murid Kristus itu tidak boleh kadang-kadang murid, kadang-kadang enggak? Karena hanya murid yang nantinya akan menyaksikan ketika Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Kita baca sama-sama ayatnya dalam Yohanes 15 ayat yang ke-8 ya. Yuk dengan keras iman timbul dari pendengaran akan firman. 3, 2, 1. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, makanya harus minta kuasa ya. Yaitu jika kamu berbuah. Sampai sini stop, A-nya saya gedein lagi supaya Anda selalu ingat. Jangan sampai saya hanya berbuah tapi berbuahnya bonyok. Lanjut yuk. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kenapa saya katakan kita harus tetap jadi murid? Karena murid itu pasti belajar. Enggak mungkin enggak. Murid itu pasti punya panutan, gurunya. Dan semakin serupa dengan gambarnya. Amin. Ya. Firman Tuhan ini saya percaya Anda sudah membacanya minimal di hari Kamis kemarin karena pasti banyak sekali hamba Tuhan sudah menyampaikan sebagai ayat acuan dari ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Tapi yang saya mau Anda perhatikan adalah kenapa kita tetap harus jadi murid-murid Kristus. Dikatakan tadi supaya kita berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid Kristus. Predikat murid-murid Kristus penting.
Kenapa? Dengan cara yang sama Tuhan Yesus naik surga dan cara yang sama Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya di awan-awan. Dengan cara yang sama murid yang nganter dan menyaksikan, dan dengan cara yang sama murid yang akan melihat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Coba bilang kanan kiri, pastikan jadi murid sejati. Jangan keluar jalur Bapak Ibu, makanya Anda butuh kuasa untuk bisa tetap meninggikan Tuhan. Nah kita baca sama-sama dengan keras Kisah 1 ayat 10 sampai 11 supaya kita sama-sama tahu backgroundnya. Yuk 3, 2, 1. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka 11. Dan berkatalah mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Jadi tugas kita saat-saat ini khususnya saya mengingatkan di seminggu ini. Yuk puasa yuk doa yuk. Ini hari Minggu ketemu minggu lagi tanggal 8, 7 hari yuk puasa yuk doa yuk. Minta itu sama Tuhan untuk kita tetap setia jadi murid sejati. Dan secara korporat kita beribadah bersama-sama. Kembali encountering, perjumpaan dengan Roh Kudus di minggu depan. Nanti kita ibadah sama-sama ya. Kenapa? Karena Roh Kudus yaitu roh kebenaran itu diutus oleh Bapa kepada kita untuk penggenapan janjinya. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi in between these 7 days. Kan gini ya, setelah Tuhan Yesus bangkit 40 hari setelahnya Tuhan Yesus naik ke surga. Tambah 10 hari Roh Kudus dicurahkan. Penta, 5 namanya Pentakosta. Makanya 50 hari kan. Nah kenapa kita perlu memperhatikan ini supaya kita tetap jaga kualitas murid sejati. Karena Roh Kudus adalah roh penolong dan roh penghibur. Anda butuh ini, kenapa? Roh penolong yang akan menyertai perjalanan Anda sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kalau Anda gak punya roh penolong, Anda gak punya roh yang menyertai Anda, bablas hidupnya, betul? Yang kedua adalah roh penghibur, dia menolong kita untuk mengajarkan isi hati Tuhan. Yang gak ngerti jadi ngerti. Dan dia juga mengingatkan kepada kita, makanya Christian minimum requirement adalah baca Alkitab. Jangan ngaku-ngaku orang Kristen lah kalau gak baca Alkitab. Minimum requirement, begitu Anda dibaptis dan mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan, Anda jadi orang Kristen kan? Super low, basic, minimum requirement adalah baca Alkitab. Kenapa? Karena bagaimana mau diingatkan perintah Tuhan kalau kita gak pernah baca Alkitab? Make sense? Makanya untuk bisa selesai baca Alkitab minimal 1 read dari mulai Kejadian sampai Wahyu adalah bagian kita yang terdasar, terbasic. Kalau kita sudah puluhan tahun jadi orang Kristen, baca Alkitab belum habis-habis, ada yang salah sama kita. Coba nengok kanan kiri bilang, lu udah habis belum? Kalau belum, ayo sama-sama yuk bertobat. Kenapa? Karena gak bisa diingetin, mau diingetin apa? Orang informasinya gak ada, blank. Tapi kalau Anda tahu informasinya, Anda tahu kebenaran firman Tuhan, gampang ngingetinnya. Buat roh penghibur melakukan hal itu. Ayatnya ada nggak? Ada, harus Alkitabiah. Kita baca sama-sama dengan keras Yohanes 14 ayat yang ke-16. Yuk 3, 2, 1. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong, P-nya besar. Penolong yang lain. Supaya ia, I-nya besar. Ia apa? Menyertai kamu selama-lamanya. Yang kedua Yohanes 14 ayat 26, 3, 2, 1. Tetapi penghibur, P-nya besar ya, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan, yang kedua, mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan yang ketiga, akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yuk bilang sama-sama saya, menyertai, mengajarkan, mengingatkan. Sekali lagi. Karena itu akan jadi judul khotbah sepanjang hari ini. Menyertai tadi di ibadah 1 jam 7 itu sangat diperlukan untuk kita mengambil pilihan hidup. Tadi di ibadah pertama nanti saya jelaskan sedikit buat Anda supaya Anda gak ketinggalan ya, walaupun tidak seluruhnya. Gini, Tuhan berjanji akan menyertai kehidupan kita yang kita pilih sesuai dengan rencana Allah. Kan kita dikasih free will kan tadi, kehendak bebas kan? Setelah dibayar dengan harga yang mahal, kehendak bebas kita tuh begini. Kehendak bebas tuh kayak di mimbar ini.
Setelah saya berpindah dari maut kepada kehidupan kekal, sambil menunggu kedatangannya yang kedua kali, bisa jadi saya malah memilih kehendak daging. Rencana pribadi, penuh dengan kesalahan dan dosa. Atau saya tetap memilih yang namanya bukan keinginan daging tetapi keinginan roh. Masuk dalam rencana Tuhan. Nah, penyertaannya itu adanya di sini. Ulangi ya, penyertaannya adanya di sini. Kalau Anda pilih ke sana dan tidak merasa disertai, bukan salah Tuhan. Itu salah pilihanmu. Makanya tadi pagi kita sudah bereskan dulu di pilihan. Nah sekarang di ibadah kedua bukan bicara menyertai lagi tapi kita naik level yaitu mengajarkan. Gini loh Bapak Ibu, gimana bisa diajarkan kalau Tuhan gak beserta kita mau diajarin siapa? Kalau Anda memilih jalan yang ini tadi keinginan daging, gimana mau ngajarinnya? Makanya di ibadah kedua judulnya kepak sayap. Kenapa kepak sayap? Kalau mau diajar Tuhan harus lengket sama Tuhan. Harus deket sama Tuhan. Kita tuh gak bisa ngajarin orang yang jauh. Selain dia gak ngerti, dia juga gak percaya karena gak terlalu kenal. Betul? Tapi kalau Anda lekat, tinggal di bawah kepak sayapnya, kita akan belajar dari induk ayam nanti setelah ini. Ya, tahu gak induk ayam? Kalau saya tinggalnya di Tangerang, di BSD ya, saya suka lihat tuh ada ayam tuh jalan ya. Induk ayam kalau jalan pasti anaknya ngekor tuh. Kemana aja, ibunya belok kiri, anaknya belok kiri. Tapi di antara segitu banyak anak-anak yang mengekor, pasti ada satu anak yang lebih gemuk. Tahu nggak? Karena yang paling dekat dengan induk ayamnya, yang dapat makan paling banyak. Anda mau diberkati melimpah? Jangan jauh-jauh. Amin. Induk ayam itu kalau dapat cacing, langsung dikasih ke anaknya. Siapa suruh barisan ke-20? Lama udah keburu habis. Yang barisan pertama, coba nanti perhatikan, umumnya lebih bulet. Kenapa? Karena langsung dikasih, langsung makan. Artinya apa sih? Yuk sama-sama mendekat, terima ajaran Tuhan, ngerti rahasia ilahi, maka engkau tidak akan ketinggalan waktu Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Nanti di ibadah 3 kita belajar bukan lagi menyertai, mengajarkan. Yang ketiga naik lagi levelnya, mengingatkan. Karena kan udah belajar. Kenapa udah belajar? Ya karena kan disertai gitu. Jadi ini gak boleh terbalik-terbalik. Makanya mengingatkan apa? Supaya kita sehati menuai. Kok bisa sehati? Ya kan belajarnya bareng. Terima pernyataannya sama-sama. Pengurapan Roh Kudus minggu depan kita sama-sama secara korporat bersama-sama. Makanya kita akan sehati menuai. Amin. Ya, saya kasih cuplikan buat Anda, ini di foto aja boleh. Karena bukan ini yang saya mau jelaskan, ini sudah pagi hari, nanti Anda dengar dari rerunnya saja ya. Jadi waktu saya menyampaikan tadi pagi bahwa hidup adalah kumpulan pilihan yang kita buat, pastikan Roh Penolong menyertai pilihan Anda. Tergantung dari yang A, fokus Anda kemana. Apakah Anda fokus kepada kehidupan kekal atau kehidupan kematian kekal? Kalau ditanya begini kan pasti orang gak mau fokus ke kematian kekal. Tetapi investasi waktu dan tenaganya dipakai di sana. Tadi kita sudah baca ayatnya tentang kehidupan dengan keinginan daging dan keinginan roh. Gini Bapak Ibu, gimana caranya kita tahu investasi kita selama ini dalam keseharian kita itu masuk dalam kehidupan kekal? Banyak contohnya, nanti gak cukup waktunya. Tapi saya ambil contoh tersimpel. Datang ibadah enggak boleh telat. Amin. Gak usah sedih dong. Datang ibadah gak boleh. Itu contoh paling simpel karena itu adalah investasi pada kekekalan ketika engkau memuji menyembah Tuhan. Latihan dulu karena di surga nanti di kehidupan kekal kerjaan kita cuman memuji dan menyembah. Kalau Anda gak piawai, Anda gak melatih diri Anda dan berpikir bahwa belum firman kok. Ntar aja datangnya pas firman, Anda salah besar. Berarti Anda tidak investasi pada kehidupan kekal. Itu contoh simpelnya. Yang kedua, yang namanya pilihan bagian B selalu mengandung konsekuensi. Anda tuh bebas memilih, orang udah dikasih free will sama Tuhan. Udah nih diselamatkan, plus free will. Nah free willnya itu Anda pakai dengan segala konsekuensi. Anda ikut Tuhan, ada konsekuensinya bayar harga.
Anda mau ikut dunia, udah jelas ada konsekuensinya. Anda harus bayar harga. Anda bebas memilih, tapi Anda tidak bebas dengan konsekuensi pilihan Anda. Makanya perlu 3 disiplin. Baca firman Tuhan, doa, puasa, disiplin. Kalau nggak bisa disiplin, ikut cool. Kalau ikut cool, Anda punya komunitas yang mengingatkan Anda untuk disiplin gitu loh. Kalau nggak ikut cool, pikir Anda kuat sendiri, Anda salah. Yang kedua adalah disappointment. Kalau Anda tidak disiplin, pasti Anda akan kecewa. Udah gitu aja. Kecewa dan disiplin itu sama-sama bayar harga kok. Saya sekarang jalan 10 kilometer, 17.000 langkah per hari. Secara disiplin. Kenapa? Karena kemarin saya pernah kesaksian kan, saya di kursi roda selama 4 bulan. Makanya saya nggak aktif tahun lalu untuk berkhotbah. Hari ini saya berdiri, saya terima mujizat Tuhan dan merawatnya. Setiap hari saya jalan 15.000 sampai dengan 17.000 langkah 10 kilometer. Supaya mengaktifasi kelenturan dari lutut saya karena ini nggak dioperasi. Saya pure terima mujizat tapi saya diajar Tuhan terima mujizat harus dirawat. Bukan sembarangan. Nah oleh sebab itu pilihannya disiplin atau mengalami disappointment. Dan itu semua tergantung pada decision Anda. Makanya 3 dis ya supaya gampang ingatnya. Nah nanti rumusnya yang C, A ditambah B jadi C akan membentuk Anda. Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu pasti akan mendatangkan kebaikan. Siapa yang percaya itu? Teman saya bilang ini, Gina waktu kamu di kursi roda kok dikit-dikit bilang baik sih Jin, jelas gak baik keadaanmu. Saya bilang it's part of the process, Allah belum selesai dengan hidupku. Allah masih berproses dalam hidupku. Enak gak? Gak enak Bapak Ibu. Sakitnya luar biasa. Ketika saya sakit, saya didiagnosa oleh dokter, rasanya sedih luar biasa. Saya cuma bilang begini, segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Percaya Allah belum selesai dengan proses hidupmu, amin. Ya, oleh sebab itu tergantung Anda milih planning sendiri, my own plan, yang isinya adalah kesalahan dan dosa. Atau Anda pilih rencananya Tuhan. Itulah sebabnya di situ ditulis ada perjalanan instan dan ada perjalanan iman. Anda pilih mana? Sebelum saya bukakan gambarnya. Mau pilih perjalanan instan atau perjalanan iman? Yang pilih instan angkat tangan? Oh enggak ada, yang pilih iman angkat tangan. Masa enggak ada juga, ngerti bahasa Indonesia enggak sih? Siapa yang pilih perjalanan instan? Segala sesuatu serba instan. Enggak ada ya? Saya kasih tahu, perjalanan instan enggak butuh penyertaan Tuhan. Betul? Kan udah instan, isinya kenyamanan. Gak make sense kalau harus dilindungin lagi. Gak make sense kalau harus disertai lagi. Karena engkau pilih perjalanan instan isinya kenyamanan, gak usah diapa-apain, udah pasti aman kan? Nah yang kita pilih adalah perjalanan iman. Mau lihat bentuknya? Kayak gitu gambarnya. Jadi yang bagian atas adalah planning kita sendiri. Perjalanan instan berisikan kenyamanan. Jalannya lurus, cepet. Tapi Amsal 16 ayat 25. Ada orang yang menyangka jalannya lurus tapi berujung kepada maut. Di sini nggak akan ada penyertaan Allah. Buat apa? Orang cuman begitu aja perjalanannya. Tetapi kalau perjalanan kita masuk dalam rencana Tuhan, dia bukan perjalanan instan. Dia adalah perjalanan iman. Berisikan apa sih? Pembaharuan untuk pertumbuhan. Makanya ada 4 macam bendera di sana. Karena Anda nggak menang sekali, kemenangan kita itu dilambangkan dengan menancapkan bendera. Anda menang ketika Anda harus melewati turunan dalam hidupmu. Mungkin ini turunan dari kesehatanmu menurun, keuanganmu menurun, relationshipmu menurun. Tetap sabar. Langsung keluar tuh buahnya, inside out, prestasi buah kesabaran. Selesai, tancap bendera, Anda menang. Selesai? Belum, Anda harus masuk lagi dalam perjalanan berikutnya yang gak kelihatannya lurus, kelihatannya lika-liku. Anda harus lewat jembatan, mungkin Tuhan minta lewat kehidupanmu Anda menjembatani kebutuhan orang lain. Lahir tuh prestasi buah roh kemurahan. Mau lihat dari mana buah roh kemurahan kalau Anda gak pernah berbagi? Simple. Selesai, tancap bendera kemenangan, aku berhasil Tuhan. Makanya saya bilang harus ada measurement. Harus ada keberhasilan dalam kehidupanmu. Yang ketiga, baru enak-enak selesai. Anda harus berenang. Ketika Anda berenang, Anda setia. Tahu nggak kalau orang berenang biar nggak tenggelam? Anda harus water trap namanya.
Ini bicara tentang kesetiaan, tetap melakukan kehendak Tuhan apapun yang terjadi. Buah roh kesetiaannya timbul. Tancapkan lagi bendera kemenangan ketiga. Kan Anda akan menangnya berkali-kali. Sebab kita adalah orang yang keluar lebih daripada pemenang. Make sense? Kelar? Belum. Ada lagi yang keempat. Masuk dalam lembah. Pakai hujan, pakai petir, pakai awan kelam. Tapi disinilah prestasi buah penguasaan diri itu ada. Setelah dikombinasikan semuanya, pasti ada buah roh kelemah lembutan. Orang yang sudah diproses dan dibentuk begini, udah pasti hatinya lemah lembut, betul? Sudah berapa buah rohnya? 4 di sini, tambah kelemah lembutan 5, tambah tulisan di atas, kebaikan 6, tambah lagi kasih, damai, sejahtera, sukacita ketika Anda menyembah Tuhan, 9 buah roh terjadi. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Tapi tolong buahnya harus dinikmati oleh orang lain. Itu namanya berbuah banyak. Kalau Anda cuma punya ini, tapi Anda gak pernah ceritakan ke orang lain, Anda akan berbuah bonyok. Kenapa sih harus lewat setiap tes? Karena kata testimoni, kesaksian itu selalu dimulai dengan kata tes. Betul? Tes itu artinya untuk dilalui. Mana bisa naik kelas kalau Anda gak tes? Go through it. Baru Anda punya testimoni, ada tesnya juga di dalamnya. Get through it, Anda sudah lalui. Setelah Anda lalui yang gak enak itu dan menancapkan bendera kemenangan, Anda punya kisah berharga, itu loh maksud saya. Ketika Anda punya kisah berharga, you will testify. Anda akan bersaksi. Anda keluar jadi pribadi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Amin. Nah, untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya, enggak boleh jauh-jauh dari Tuhan. Makanya ibadah 2 cerita tentang kepak sayap. Gemes ya ayamnya, ini bukan ayamnya gemuk loh. Nanti Anda pikir, ayamnya gemuk banget disuntik kali ya. Bukan, ayamnya sebetulnya langsing kok. Tapi di dalamnya itu ada anak-anaknya yang berlindung. Saya kasih konteks ya. Ayat ini tuh berada dalam satu perikop. Perikopnya saya taruh di sana, itu Yesus harus mati di Yerusalem, keluhan terhadap Yerusalem. Jadi begini backgroundnya dulu, karena kita nggak boleh baca Alkitab cuman dicomot satu, itu nggak boleh. Jadi saya akan jelaskan sedikit konteksnya dulu ya. Jadi kisah ini adalah kisah orang Farisi yang minta sama Tuhan Yesus supaya segera meninggalkan Yerusalem, itu ceritanya ya. Kenapa? Karena waktu itu Raja Herodes berniat untuk membunuh Tuhan Yesus. Terus kemudian Tuhan Yesus berkata, dalam tekanan itu, dalam ancaman itu, bukankah kita juga selama hidup suka dapat tekanan dan ancaman? Nah, ancaman yang Tuhan Yesus terima, Tuhan Yesus berkata-kata, makanya tulisannya warna merah. Kalau Anda baca di Alkitab secara online, kalau Tuhan Yesus yang berkata, bukan Rasul yang menuliskan, sebagai orang ketiga yang menuliskan, itu pasti merah warnanya. Ya, Tuhan Yesus berkata demikian, kita baca dengan keras, 3, 2, 1. Yerusalem, Yerusalem, gitu bacanya. Bukan Yerusalem, Yerusalem, bukan. Sama lah kayak kita nasehatin orang zina gitu, dinasehatin sekali gak mau, dinasehatin 2 kali gak mau. Orang tua saya kan gini, zina, itu maksudnya ya. Jadi Anda kalau maksudnya udah gemes. Nah, Anda bacanya begitu ya, jangan Yerusalem, Yerusalem itu datar sekali ya. Yuk 3, 2, 1. Masih datar, yang benar dong. 3, 2, 1. Yerusalem, Yerusalem, itu baru benar. 3, 2, 1. Engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi Yerusalem, Yerusalem, aku ini udah berkali-kali loh, gak sekali loh, berkali-kali. Makanya aku ulang, Yerusalem, Yerusalem, aku rindu berkali-kali mengumpulkan anak-anak di bawah kepak sayap, tetapi kamu tidak mau. Ayat ini menggambarkan bagaimana kerinduan Tuhan yang sudah berkali-kali untuk memberikan perlindungan ke kita. Makanya kalau Anda masih berdoa, Tuhan berikan aku perlindungan, kata Tuhan, udah pasti. Cuman kamu mau masuk gak di bawah kepak sayapku? Respon kita lah yang menentukan, tidak taat dan akhirnya keluar dari perlindungan, atau justru lekat erat
makin intim dalam perlindungannya. Buat apa kita sebut Mazmur 91 setiap kali kita ibadah? Kalau kita tidak lekat dalam perlindungannya. Nah, saya ingat ketika saya SD, usia SD itu liburnya kan 1 bulan gitu ya. Terus mama saya karena ada adik dari mama saya tinggal di Manado, kami tuh dikirim, saya sama kakak saya dikirim 1 bulan ke Manado untuk liburan di sana. Jadi ini anak Jakarta liburan ke Manado, ke daerah Sawangan. Om saya itu punya peternakan ayam ya. Jadi tugas kami sebagai anak kota yang bingung ngelihat ayam segitu banyak, itu harus mengumpulkan telur karena om saya itu jualan telur gitu. Jadi warga sekitar kalau beli telur ayam tuh belinya ke om saya. Nah, itu kandangnya bentuknya itu agak miring untuk tatakannya. Jadi setiap kali telurnya ini keluar, dia akan menggelinding dan tugas saya harus segera mengambilnya. Karena 1 ekor ayam bisa bertelur 10 1 hari. Nah, kalau dia numpuk tabrakan pasti pecah. Jadi begitu dia gelinding 1, saya harus cepet-cepet nih sama kakak saya ambil. Tahu nggak kayak model game gitu loh, ngambil sini. Karena dia kalau udah 3 tumpuk, gelindingannya itu akan memecahkan telur yang lain. Namun seketika ketika jumlahnya om saya perlu lebih banyak, maka tatakan kandangnya diturunkan menjadi datar. Nah, pada saat datar telurnya nggak gelinding, telurnya dierami. Nah, karena telurnya tidak dijual untuk dimakan, tetapi telurnya memang mau dierami untuk ditetaskan nantinya jadi anak ayam. Itu pada saat ayamnya sedang mengerami telurnya, jangan coba-coba senggol ayamnya ya. Ayam itu keagresifannya, protektifnya terjadi pada saat dia mengeram telurnya. Anda nggak boleh sentuh telurnya, Anda pasti dipatuk. Tapi kalau Anda sentuh telur yang Anda ambil untuk dijual, yang tidak dierami, nggak apa-apa. Jadi ayam itu bisa galak nggak? Bisa. Pada saat menetas telurnya, di titik itulah perilaku induk ayam berubah menjadi protektif. Artinya apa sih? Aktivasi perlindungan terjadi ketika kita menyatakan diri, aku anakmu Tuhan. Aku anakmu. That moment protektif Allah sama kehidupan kita. Makanya jangan minta-minta Tuhan lindungi aku. Jangan gitu mintanya salah. Anda harus menyatakan diri, aku anakmu. Kalau aku anakmu, aku baca firman. Kalau aku anakmu, aku turut kehendakmu. That moment Allah protektif sama kehidupan Anda dan saya. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Nah, bagi saya sangat disayangkan kalau proteksi perlindungan Tuhan ini gak kita sadari kebermanfaatannya. Alkitab tuh ngajarin banyak banget loh Bapak Ibu, bahwa ada keberhargaan dalam berlindung di bawah naungan sayapnya. Saya mau bacakan kepada Anda ya, gemes kan anaknya ya. Mazmur 36 ayat 8, saya bacakan ya. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia, Anda dan saya anak manusia, amin. Berlindung dalam naungan sayapnya. Nah, keberhargaan di dalam kalimat betapa berharganya ini dalam bahasa aslinya tuh tidak berarti berharga. Artinya betapa menakjubkan. Memang bahasa Indonesia kosakatanya lebih sedikit ya. Dengan kata lain saya bacakan menggunakan kalimat bahasa aslinya. Betapa menakjubkannya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapnya. Jadi catatan saya ada 4 hal yang menakjubkan. Makanya ada 4 gambar ayamnya di sana dengan cepat. Hal menakjubkan yang pertama. Mazmur 31 ayat 20. Yang menakjubkan adalah kebaikan Tuhan itu disimpan buat Anda dan saya. Anda tahu arti kata disimpan? Enggak dikasih ke orang lain. Emang dijaga, protektif buat anak gua doang. Kalau bukan anaknya nggak usah dikasih. Makanya anak-anak ayam yang terdekat dengan induknya pasti makan paling banyak. Disimpan sama Tuhan buat kehidupan kita. Kita baca Mazmur 31 ayat 20. 3, 2, 1. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang apa? Orang yang takut akan engkau. Yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan siapa? Manusia. Artinya kata kuncinya di sini adalah takut akan Tuhan. Waktu hari ini kita masih bernapas, mungkin masih ada kesesakan dalam kehidupan kita, ups and downs dalam kehidupan kita. Tapi gak pernah loh terlambat pertolongan Tuhan. Amin.
Siapa yang pernah merasakan, kayaknya saya ada di titik terendah, tapi Allah nggak pernah terlambat menolong kita. Amin, ya, tetap setia. Amin, ya. Nah, itu akan membawa kita kepada hal menakjubkan yang kedua. Asal hidup kita punya kata kunci, takut akan Tuhan. Kata kunci yang kedua di gambar ayam yang kedua ya. Hal menakjubkan yang kedua adalah kita diselamatkan pada waktu kesesakan. Gini konsepnya Bapak Ibu, yuk belajar firman. Kesesakan itu sifatnya sementara. Amin. Kesesakan itu sifatnya sementara. Badai pasti berlalu. Yang namanya cobaan dalam hidup pasti ada kadaluarsanya. Pasti ada. Kalau dia belum berkadaluarsa, enjoy the process. Sebab Allah sedang membuat hidup kita jauh lebih kuat dari sebelumnya. Amin ya. Kita baca Mazmur 37 ayat yang ke-39. 3, 2, 1. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu. Jadi kata kunci yang pertama jadi orang yang takut Tuhan. Kata kunci yang kedua jadi orang yang benar. Ini udah 2 modal dasar ini. Orang yang takut akan Tuhan dan hidupnya benar di hadapan Tuhan. Itu pasti doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, ketika Anda sudah tahu bahwa sangat besar kuasanya, di dalam kesesakanmu ada jalan keluar. Makanya itu menjadi hal yang menakjubkan ketiga. Hidupmu dan hidupku jadi tanda ajaib buat hormat kemuliaan nama Tuhan. Bagaimana kita bisa bilang hidup kita jadi tanda ajaib kalau hidupmu lurus saja. Tapi kalau hidupmu pernah di bawah, pernah susah, diangkat Tuhan, ditolong Tuhan, kau tanda ajaib. Ketika engkau sedang di pojokan, engkau kemudian dibela sama Tuhan, engkau tanda ajaib, betul? Tapi kalau hidupmu flat, begitu-begitu aja, nggak perlu penyertaan Tuhan di sana. Makanya kita ngerti sekarang, kita baca ayatnya ya. 3, 2, 1. Bagi banyak orang, aku seperti, ayo dengan keras. 3, 2, 1. Bagi banyak orang, aku seperti tanda ajaib. Karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Justru ini hidup nih, jadi tanda ajaib gara-gara berlindung. Tahu nggak gara-gara berlindungnya kenapa? Saya nggak doa berlindung, saya menyatakan diri jadi anak. Karena that moment Tuhan akan sangat protektif kepada kehidupan saya. Amin. Ya. Pernah tahu lagu ini? Hidupku menggenapi firman-Mu. Bantuin yuk. Tanda mujizat disertai. Karena kau di mana? Terus kita jadi apa? Jadi bukti. Amin. Coba kasih salam baik-baik ke sebelah kanan kiri. Kesesakan itu ada kadaluarsanya. Amin ya. Tenang aja, pasti ada kadaluarsanya. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Ketika tanda mujizat menyertai langkah hidup kita, maka hasil akhirnya harusnya sih menjadi tanda menakjubkan keempat. Yaitu menceritakan segala pekerjaannya. Ayatnya di Mazmur 73 ayat 28. Gini loh, kalau situ gak pernah ups and downs, gak pernah merasakan ditolong, dibela dan diangkat Tuhan. Mau cerita apa? Mau cerita apa kalau jalanannya begitu instan? Gak ada kisah dalam hidupmu. Kalau gak ada kisah dalam hidupmu, percuma kau gak bisa cerita bahwa Allah yang kau sembah adalah Allah yang hidup. Makanya kita baca ayatnya sama-sama ya, Mazmur 73 ayat yang ke-28. 3, 2, 1. Tetapi aku suka. Yuk sama-sama, aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada supaya dapat menceritakan segala apa yang Anda ceritakan. Tuhan membelamu, Tuhan menolongmu, Tuhan mengangkatmu, Tuhan menyembuhkanmu. Banyak banget ceritanya Bapak Ibu. Sehingga akan banyak testimoni terjadi dalam kehidupanmu. Dan engkau bisa menjawab pertanyaan slide saya yang pertama. Apakah dalam 5 bulan ini sudah menjadi pribadi yang lebih baik? Kalau Anda sudah mengalaminya, you will say yes. Yes. Apakah dalam 5 bulan ini sudah bawa hasil panen dan berbuah banyak? Yes, harusnya. Karena minimal Anda sudah berbuah banyak dalam buah roh.
Kalau belum bertindak lanjut keluar, masih banyak yang belum kenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Masih banyak yang belum diselamatkan. Ini adalah tahun penuaian. Bisa gak Gina? Bisa kalau engkau selalu dekat kepadanya. Bisa kalau engkau selalu berlindung dalam naungan sayapnya. Bisa kalau engkau tetap memilih jalannya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ada satu lagu yang begitu merema untuk saya pribadi. Senang banget sama lagunya. Kita sama-sama bangkit berdiri yuk, saya undang musik. Jadikan lagu ini doamu, saya masih punya 4 menit. Jadikan lagu ini doamu mempersiapkan diri untuk Anda dan saya masuk dalam perjamuan kudus ya. Yuk pilih Tuhan, pilih rencananya Tuhan dalam kehidupanmu. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Haleluya, kami ingin selalu dekat denganmu Tuhan. Sama-sama katakan. Dengan suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Kami ingin mengenalmu Tuhan. Rahasia hatimu itu. Hanya itu rinduku. Sama-sama katakan. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Amin. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamatkan. Mari naikkan kembali pujian ini jadi doamu, jadi harapanmu. Selalu dekat mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Terima kasih Tuhan. Ini kami anak-anakmu. Taruh kami di bawah kepang sayapmu Tuhan. Mari angkat tangan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus, kami mau memilih-Mu. Makasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kita siapkan hati kami Bapak Ibu. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan sudah terlampau baik bagi kita semua Bapak Ibu. Bahkan Ia mengorbankan anaknya yang tunggal untuk mati menggantikan kita semua. Jangan sia-siakan apa yang menjadi pengorbanan Tuhan bagi kita. Pakai kehidupan kita seperti yang disampaikan oleh Ibu Gina. Menjadi saksi atas kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Kita masuk dalam perjamuan kudus Bapak Ibu. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Suatu sakramen yang akan mendatangkan berkat bagi mereka yang percaya dan berkenan bagi Tuhan.
Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, kita diingatkan bahwa iblis telah dikalahkan. Iblis tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Tidak berkuasa atas kesehatan, atas keluarga, ataupun atas bisnis kita. Dan setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, inilah pesan Tuhan. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku, kata Tuhan Yesus. Mari kita mengingat dan mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala. Siapakah kami ini Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau, kami semua adalah orang berdosa. Dan upah dosa adalah maut. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati menggantikan kami. Sungguh Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Saat ini Engkau ingatkan kepada setiap kami, bahwa kemuliaan-Mu turun atas bumi ini. Kemuliaan-Mu turun atas gereja-Mu, atas setiap kami. Ya Aba, ya Bapa, Engkau sungguh baik, sangat baik. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Tuhan mau memberkati saudara dan saya melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Oleh sebab itu, kalau ada hal-hal yang Tuhan ingatkan, yang kita lakukan yang tidak berkenan bagi Tuhan, yuk kita akui di hadapan Tuhan. Kita mohon ampun kepada Tuhan. Ampunkan kami. Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan. Berkati jemaat-Mu, berkati setiap pelayan-Mu. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus ini dengan hati penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perjamuan kudus hanya diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya, Bapak Ibu, dan anak-anak di bawah 12 tahun belum diperkenankan untuk menerima perjamuan kudus. Bapak Ibu semua sudah ada roti dan anggurnya? Sudah, yuk kita angkat roti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan. Ia mengambil roti, kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dalam tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. In the name of Jesus. Kita siapkan anggur kita. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih untuk pengorbanan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Ada saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus. Terimalah pengurapan dari Tuhan. Tahun 2025 kita akan menuai. Terima. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima
syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau berikan Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu. Untuk kesembuhan, kelepasan, jawaban doa, kekuatan, pengharapan yang baru. Engkau berkati umat-Mu berlimpah-limpah Tuhan. Kami akan pulang bersorak-sorai. Hamba-Mu berdoa Tuhan. Engkau mengasihi kami semua. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah anak domba Allah. Jauhkan kami dari serangan si jahat. Dan berkati keluarga-keluarga. Mari para suami, angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati para suami di tempat ini. Jadilah imam, raja dan nabi di dalam rumah tanggamu. Diberkatilah pekerjaan usaha dan bisnismu. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah kehidupanmu. Apa yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Para istri, mari angkat kedua tanganmu. Tuhan juga akan berkati para istri di tempat ini. Jadilah tiang doa dan penolong bagi suami dan keluargamu. Jadilah pokok anggur yang manis di tengah-tengah keluargamu. Diberkatilah kehidupanmu melalui engkau. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan anak-anak muda serta yang belum menikah, mari angkat kedua tanganmu. Tuhan, kau lihat generasi penerus yang kau siapkan Tuhan. Kau berkati generasi ini. Pengurapan Daniel 10 kali lebih cerdas dari anak-anak dunia. Tuhan curahkan. Jagalah kekudusan. Engkau adalah generasi penerus yang disiapkan Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Tuhan akan pakai engkau untuk terus naik. Menjadi kepala dan bukan ekor. Bagi yang belum menikah, Tuhan akan siapkan pasangan yang sepadan bagimu. Para single parents, mari angkat kedua tanganmu. Tuhan memelukmu dengan kasih-Nya. Engkau tidak akan ditinggalkan. Apa yang kau butuhkan, Tuhan cukupkan. Kekuatan, penghiburan, berkat melimpah, Tuhan curahkan bagimu. Para jemaat, mari angkat kedua tangan. Dengan iman, hamba percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang berbeban berat sudah mendapat jawaban doa, yang terikat sudah dilepaskan. Hamba berdoa, seluruh jemaat GBI PRJ diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita beri kemuliaan Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Silakan duduk kembali, saudara kasih Tuhan Yesus. Baik, atas nama Gembala pengerjaan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya Ibu Evangelis Gina Darmawan. Tuhan Yesus berkati Ibu Gina dan keluarga besar berlimpah-limpah. Baik, tiba saatnya saudara kita memberikan persembahan. Bapak Ibu sekalian dapat mempersiapkan persembahanmu yang terbaik. Persembahan dapat diberikan melalui scan kris yang ada di depan bangku saudara masing-masing. Atau bagi Bapak Ibu yang memberikan melalui amplop dapat mengangkat tangan. Nanti usher akan dengan cepat segera membantu. Bagi saudara yang memberikan melalui kris, pastikan saudara nama penerimanya ialah Kolekte GBI PRJ. Sekali lagi yang masih membutuhkan amplop, dapat mengangkat tangan. Nanti usher akan segera membantu. Baik, kalau sudah siap semuanya seluruh jemaat, saya undang sekali lagi. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau bersama mendeklarasikan doa persembahan sekaligus kita akan menutup ibadah hari ini dengan menerima doa berkat. Mari kita satu dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus untuk semua berkat-Mu. Hari ini kami membawa persembahan sebagai wujud syukur setiap kami. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Mari bersama. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu,
Kita akan tutup ibadah pada siang hari ini Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk hadirat-Mu yang begitu menguatkan kami, memberikan pengharapan yang baru pada kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk terus menjadi saksi-saksi-Mu di akhir zaman ini Tuhan. Kiranya penyertaan Tuhan tidak pernah lepas daripada kami. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang Kau pakai pada siang hari ini. Terima kasih untuk Ibu Gina. Kiranya berkat Tuhan terus berlimpah, pimpinan-Mu, penyertaan-Mu juga ada terus bersama Bu Gina dan keluarga. Pakai kehidupannya, pakai pelayanannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat-Mu. Bapa, Kau lihat jemaat-jemaat-Mu yang taat dan setia ini Tuhan. Kau sertai mereka sepanjang minggu ini. Kami aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan tuntun setiap langkah kami. Kami akan melihat bagaimana Tuhan turut bekerja dalam setiap perkara-perkara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan saat ini kami siapkan hati kami untuk menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Tuhan Yesus, pulang dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus, mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini saya ingin menjelaskan mengapa Pentakosta ketiga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari peristiwa Azusa Street. Memang ini akan berbicara sedikit sejarah, tapi jangan alergi dulu saudara, karena ini penting sekali. Karena sudah lebih dari 1 abad, maka saksi mata yang menyaksikan langsung betapa dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sudah meninggal. Dan kita hanya dapat mengetahuinya dalam catatan-catatan peristiwa serta bukti sejarah pada waktu itu. Salah satunya yang ditulis dalam buku 100 peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Tercatat bahwa harian Los Angeles Times hari Rabu tanggal 19 April 1906 memberitakan sebuah pertemuan diadakan di sebuah pondok yang hampir rubuh di Azusa Street. Dan para pengikut doktrin-doktrin yang mengerikan ini mempraktekkan upacara-upacara paling fanatik, mengkhotbahkan teori-teori liar, dan memaksakan mereka sendiri dalam keadaan kegembiraan yang tidak waras dengan semangat mereka sendiri. Nah saudara, publisitas negatif semacam ini malah sesungguhnya membantu mengumpulkan massa. William Seymour tiba di Los Angeles di bulan Februari tahun 1906. Dan dia mulai berkhotbah serta membangun pelayanannya di Azusa Street. Penantian akan pencurahan Roh Kudus terjawab. Dan pada bulan April dalam sebuah ibadah, Roh Kudus tercurah. Dan orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sebenarnya, pernah ada beberapa orang berbahasa lidah yang muncul dengan tiba-tiba di negara itu dan di Eropa pada tahun-tahun silam. Tetapi Azusa Street merupakan ledakan terbesar. Gerakan yang diawali oleh William Seymour ini kemudian melanda dunia, melampaui etnis, suku, ras, dan dikenal dengan gerakan atau aliran Pentakosta. Inilah yang kita beri istilah sebagai Pentakosta kedua. Setiap hari Minggu, kita memperkatakan bersama-sama. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pernyataan ini bukanlah sekedar pernyataan iman semata, apalagi klaim sepihak dari gembala sidang atau gembala pembina. Pernyataan ini terkait dengan 2 aspek. Yang pertama, aspek historis. Pada tahun 1909, William Seymour pernah tercatat bernubuat, dalam 100 tahun yang akan datang, akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa. Dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan menyampaikan secara gamblang dan terbuka nubuatan yang beliau terima, menjadi bukti bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street bukanlah klaim sepihak dari pihak kita, melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nubuatan tersebut dinyatakan 3 hal yang membuat Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street, yaitu dari sisi kuantitas, tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan di banyak tempat dan kepada banyak orang. Sisi jangkauan, bukan hanya kepada satu kota atau satu negara saja, tetapi ke berbagai negara di berbagai benua di bumi ini. Yang ketiga, sisi rentang waktu. Fokusnya bukan hanya terjadi 1 tahun atau 3 tahun,
melainkan tidak berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Aspek yang kedua yaitu aspek teologis atau biblikal. Alkitab kita menyebutkan istilah hujan awal atau yoreh terkait musim menanam dan hujan akhir, malkosh, yang terkait dengan musim menuai, sebagaimana yang kita temukan dalam ayat-ayat berikut ini. Berdasarkan prinsip hujan awal dan hujan akhir, dapat kita pahami bahwa hujan awal pencurahan Roh Kudus mengawali kelahiran gereja. Dan hujan akhir pencurahan Roh Kudus mengawali penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir pencurahan Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada hujan awal. Karena penuaian jiwa-jiwa yang terjadi jauh lebih besar. Bradley Truman Knoll dalam bukunya berkata, konsep hujan akhir memberikan struktur kepada kisah kegerakan Pentakosta kita bahwa akan datang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita sekarang berada di era di mana hujan akhir itu sedang dicurahkan. Tujuan dari hujan akhir ini memiliki dua sisi, yakni pemberitaan Injil Kerajaan kepada seluruh dunia di mana kita menjadi saksi dan mempersiapkan berkas tuaian untuk siap dituai. Haleluya. Jika kita memperhatikan aspek historis dan aspek teologis di atas, kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa gerakan Pentakosta ketiga terjadi dalam dimensi yang jauh lebih besar dari Azusa Street. Ini merupakan sebuah hak istimewa bagi kita semua yang hidup di generasi ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jadilah utusan Pentakosta ketiga, the messenger of the third Pentecost, dimanapun saudara berada. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.